Kali ini kita sedang melakukan proses pemancangan di area lahan kurang lebih luasnya 1 hektar. Jadi ini yang sudah kita pancang. Jadi kita menggunakan jarak 9 meter. Nih jarak dari pancang ini ke pancang itu kita kasih jarak 9 meter. Jadi karena rencana mau kita tanam varietas Lonsum BL1. Jadi Lonsum BL1 ini SPH 143 batang per hektarnya, dia satuan pokok per hektar. Jadi itu kalau yang SPH 143 dia jarak tanamnya idealnya dapatnya 9 meter jarak antar batang. Jadi setiap jarak antar batang itu 9 meter jaraknya. Dia polanya membentuk segitiga sama sisi atau mata 5. Tapi untuk di areal perbukitan dan curam lembah itu tidak berlaku untuk sistem segitiga sama sisi, tapi dia kan arealnya dia berteres. Jadi dia kalau teresan itu dia tidak bisa dibuat segitiga sama sisi, jadi ya maka jarak antar pancang aja antar batang itu 9 meter. Jadi ke atas biasanya itu bisa lebih dan bisa kurang karena dia arealnya bukan lahan datar. Jadi seperti itulah, jika lahan berbukit itu untuk pemancangan tidak bisa dilakukan segitiga sama sisi karena dia sistem teres. Jadi untuk permukaan tanah yang tidak rata itu tidak bisa dibuat sistem mata 5 atau segitiga sama sisi. Jadi kita hanya buat jarak antar batang 9 meter. Jadi nanti untuk yang ke bawah itu bisa ada yang 11, ada yang 10, ada yang 8. Jadi biasanya untuk teres itu jarak antar teres itu 6 meter. Teres bawah dengan teres atas. Nah, jadi jika diambil serong tuh biasanya 9, ada yang 11, ada yang 6 meter. Nah, jadi seperti itu karena areal berbukit itu untuk sistem segitiga sama sisi atau mata 5 itu biasanya sulit dilakukan. Jadi mudah-mudahan nanti kita tanam BL1 ini tumbuh dengan baik dan tidak terserang hama. Tadi di sini tuh untuk serangan hama itu cukup banyak. Ada hama babi, beruk, atau monyet, ada landak, ada tikus bambu. Tuh serangan-serangan hama yang cukup sulit dikendalikan. Tuh biasanya dia menyerangnya tuh malam hari. Dia menggerogoti batang. Jadi ini area perbukitan ini bukit yang paling tinggi nih. Di antara bukit-bukit lain itu bukit, itu juga bukit tuh. Jadi ini biasanya kalau cuaca cerah Gunung Sinabung pun terlihat dari sini tuh. Di sana itu dia posisi Gunung Sinabung biasanya. Namun tuh tertutup awan karena kita langsung berbatasan dengan Bukit Barisan Gunung Lauser. Tuh cuacanya nih tertutup awan. Biasanya kalau cerah itu di sana maka kan terlihat Gunung Sinabung. Tapi ini tertutup awan. Jadi ini lahannya belum selesai untuk dilakukan pembersihan. Sebagian sudah dibersihkan. Tuh yang bagian bawah sudah kita bersihkan. Untuk bagian-bagian apa ini, pakis kawat ini. Jadi pakis kawat ini pengendaliannya cukup sulit nih. Jika hanya dibersihkan dengan herbisida itu biasanya akan tumbuh kembali. Jadi sebaiknya kita babat dulu, kita bersihkan, baru nanti kita beri fungisida.
maaf, herbisida bukan fungisida. Jadi fungisida itu pengendalian hama, tapi kalau herbisida itu pengendalian hama tumbuhan. Jadi fungisida hama makhluk hidup seperti serangga, herbisida hama dari gulma. Nih, rencana BL1 kita tanam. Jadi BL1 kita si pemecah dompet itu julukannya, karena dia cepat menghasilkan. Di panen perdana juga bagus dia. BL1 rajin berbuah, jadi itu kelebihannya. Walaupun dia cepat meningginya, tapi kita juga cepat mendapatkan hasil. Jadi cepat, kita perputaran ekonomi itu cepat jika kita tanam yang quick starter BL1. Semoga performanya bagus di lahan berbukit. Jadi untuk tekstur tanah ini mineral, namun dia sedikit memiliki unsur besi. Nah, seperti ini dia. Ada karat-karat besi, ini seperti ini. Jadi ini untuk di Kalimantan atau di Papua sepertinya biasanya sudah ada emasnya jika kandungan tanah mengandung unsur-unsur karat besi seperti ini. Itu biasanya ini sudah ada emasnya. Tapi di sini tidak ada emas. Tidak ada potensi emas untuk di areal sini. Ini semak, sangat semak pun. Semoga tanahnya subur nih. Walaupun di berbukit. Jadi untuk BL1 ini semoga dia walaupun minim air, dia di atas pertumbuhannya cukup bagus. Nah, seperti ini dia contoh untuk tekstur tanah di sini. Banyak terdapat karat-karat besi. Jadi potensi BL1 itu ada di 36 ton per hektar per tahunnya. Jadi kalau untuk kalangan petani kita nggak usah muluk-muluk. Biasanya dengan perawatan seadanya, dengan kondisi lahan yang terbatas, kita optimalkan saja. Bisa di antara 24 sampai 28 itu sudah cukup bagus. Cukup membahagiakan lah, sudah performanya cukup bagus. Di kalangan petani swadaya itu 24 sampai 28 itu sudah performa yang cukup bagus itu. Tapi jika perusahaan itu biasanya di antara 28 sampai 33 untuk capaian produksi per hektar per tahunnya yang didapat itu biasanya jika perusahaan. Jadi insya Allah kita optimalkan saja apa yang ada. Jadi lupakan dulu bibit abal-abal, kita pastikan selalu gunakan bibit unggul untuk mendapat hasil performa yang terbaik. Oke, demikian saja, terima kasih.